Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat Rusman. Kali ini kita akan berdiskusi kembali mengenai makam raja-raja Trah Mataram, khususnya yang ada di kompleks pemakaman Pajimatan Imogiri. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video bagian pertama, bahwa gapuro utama dari makam Imogiri adalah sebuah gapuro yang disebut sebagai Gapuro Supit Urang. Gapuro Supit Urang adalah gapuro yang di kanan kirinya terdapat bangunan yang model dan coraknya sama persis. Jadi bukan gapuro yang ada lambangnya Supit Urang, bukan, tetapi merupakan gapuro yang diapit oleh bangunan yang model dan coraknya sama persis. Inilah contoh model gapuro Supit Urang yang ada di depan Keraton Solo. Nah, diapit oleh dua bangunan di kanan kiri yang model dan coraknya sama. Sedangkan yang ini adalah gapuro Supit Urang yang ada di kompleks pemakaman Imogiri. Di depannya bagian samping ada kolam usia ratusan tahun, berfungsi sebagai tempat bersuci bagi para pengunjung yang akan memasuki gerbang Supit Urang serta tempat-tempat utama di dalam kompleks pemakaman. Saudara-saudaraku, konon Supit Urang adalah merupakan strategi perang kebanggaan Kerajaan Mataram, yaitu saat Sultan Agung memimpin, kemudian mengalahkan daerah-daerah sekitar dengan cara menyerang dari berbagai penjuru secara serentak. Tetapi nanti dulu, apakah Sultan Agung itu merupakan raja pertama dari Kerajaan Mataram? Jawabannya tentu saja bukan. Raja pertama adalah Sang Panembahan Senopati. Tetapi Panembahan Senopati tidak ikut dimakamkan di kompleks pemakaman Imogiri, melainkan dimakamkan di pemakaman raja-raja perintis Kerajaan Mataram yang berada di Kota Gede. Kalau dari Imogiri berjarak kira-kira 15 km ke arah utara, berada di dekat Kota Yogyakarta. Beberapa tokoh yang juga dimakamkan di pemakaman Kota Gede adalah Panembahan Senopati, raja pertama Mataram, kemudian raja kedua yaitu Panembahan Hanyokrowati, kemudian ada Ki Ageng Pemanahan yaitu ayah dari Panembahan Senopati, ada juga Ki Jurumertani yang merupakan paman dari Panembahan Senopati, lalu Nyai Ageng Enis, nenek dari Panembahan Senopati, dan juga Ki Ageng Mangir yang merupakan menantu yang waktu itu menurut sejarah telah dibunuh sendiri oleh Panembahan Senopati. Yang tidak kalah penting, di situ juga ada makam Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir.
Namun beberapa sumber mengatakan bahwa yang ada di Kota Gede itu adalah makam simbolis dari Sultan Hadiwijoyo. Jadi makam aslinya itu ada di wilayah Sragen, yaitu di dekat makam Ki Ageng Butuh. Oleh karena Panembahan Senopati merasa banyak berhutang budi atas jasa-jasa ayah angkatnya, Sultan Hadiwijoyo, maka beliau kemudian mengambil sekeranjang tanah dari makam Sultan Hadiwijoyo di Sragen, lalu dipindahkan ke Kota Gede sebagai suatu simbol pemakaman dari beliau. Apa ini yang disebut sebagai filsafat mikul dhuwur mendem jero itu ya? Panembahan Senopati mikul dhuwur mendem jero untuk ayah angkatnya ialah Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir atau Mas Karebet. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita kembali membahas tentang makam Pajimatan di Imogiri ini. Makam Pajimatan Imogiri ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1632. Sekaligus beliau adalah Sultan pertama yang telah dimakamkan di kompleks makam Pajimatan ini. Luas total kompleks makam Pajimatan Imogiri adalah 37,88 hektar yang mencakup Dusun Pajimatan dan Dusun Banyu Sumurup. Terbagi atas 8 sub kompleks pemakaman yang disebut sebagai kedaton. Kedaton pertama dinamakan Kedaton Sultan Agungan. Letaknya paling tinggi di antara kedaton-kedaton yang lain. Adapun yang dimakamkan di dalam Kedaton Sultan Agungan antara lain yang pertama Sultan Agung Hanyokrokusumo atau raja yang membuat pemakaman ini. Yang kedua juga ada Sultan Amangkurat II. Yang ketiga adalah Sultan Amangkurat III. Ada juga permaisuri Sultan Agung. Antara lain yang diberikan julukan sebagai Ratu Kulon. Ini merupakan putri Sultan Cirebon. Kemudian ada Ratu Wetan yang merupakan putri dari Adipati Batang dan cucu dari Juru Mertani. Barangkali ada teman yang bertanya, kalau di sini ada makam Amangkurat II dan Amangkurat III, lantas di mana makam Amangkurat I? Perlu saya jelaskan di sini bahwa Amangkurat I makamnya berada di Tegal Arum, wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Karena pada saat itu Amangkurat I telah melarikan diri karena adanya pemberontakan Trunojoyo. Yang kedua adalah Kedaton Pakubuanan. Kedaton ini terletak di sebelah barat dari Kedaton Sultan Agung, agak lebih rendah juga letaknya. Di kompleks Kedaton Pakubuanan
telah dimakamkan antara lain ada Sultan Amangkurat IV dan Pakubuwono ke-1 dan ke-2. Jangan salah lur, Sultan Amangkurat ke-4 ini sering dijuluki sebagai bapaknya Raja Mataram. Mengapa begitu? Sebab Sunan Pakubuwono II yang mendirikan kerajaan di Solo itu adalah putra Amangkurat ke-4 dari garwa Permaisuri. Kemudian Raja Jogja pertama yaitu Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono ke-1 itu adalah putra Amangkurat ke-4 dari garwa Selir. Kemudian ayah dari Pangeran Mangkunegoro ke-1 itu adalah putra Amangkurat IV dari garwa Selir juga. Jadi ketiga-tiganya cabang dari Mataram itu adalah berasal dari putra Amangkurat IV. Kecuali satu yaitu Sri Paku Alam, itu bukan putra Amangkurat IV namun putra Sultan Hamengkubuwono ke-1. Agak bergeser sedikit ke kedaton berikutnya ialah Kedaton Bagusan atau Kedaton Kasuwargan. Pada Kedaton Bagusan telah dimakamkan Sunan Pakubuwono III, Pakubuwono ke-4, dan Pakubuwono ke-5. Di antara ketiganya, yang paling melegenda adalah Pakubuwono ke-4 yang memerintah pada tahun 1788 sampai dengan 1820. Ada peristiwa sejarah yang sangat menarik, yaitu yang disebut dengan peristiwa Pakepung atau tragedi Pakepung yang terjadi pada bulan November 1790. Pada peristiwa Pakepung ini, Sunan Pakubuwono ke-4 telah dikepung atau dikerubut oleh tentara dari 3 pihak, yaitu tentara VOC, tentara Kasultanan Ngayogyakarta, dan tentara dari Kadipaten Mangkunegaran. Loh, kok bisa begitu? Jadi peristiwanya demikian. Pada waktu itu Pakubuwono ke-4 yang saat mudanya dikenal sebagai Sunan Bagus telah mengangkat 7 ulama sebagai penasihatnya. Atas nasihat dari 7 ulama itu, Pakubuwono ke-4 membalelo kepada tentara VOC. Dia berani melawan tentara VOC. Dan yang kedua, Sunan Pakubuwono ke-4 akhirnya punya cita-cita untuk mempersatukan kembali Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Mangkunegoro, dan Kasunanan Surakarta. Jadi kedua saudaranya itu akan dipersatukan di bawah bendera Kasunanan, karena ia merasa bahwa di antara Terah Mataram ini yang paling sepuh, paling tua adalah Kasunanan Surakarta. Nah, sebagai akibat cita-cita yang mengancam keberadaan Yogyakarta dan Mangkunegaran inilah, maka akhirnya Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan Adipati Mangkunegaran ke-1 akhirnya bersatu dengan Belanda. Mereka akhirnya mengepung
atau mengerubut ya. Sebagai akibat dari dikepungnya itulah, maka peristiwanya disebut sebagai peristiwa Pakepung. Terjadi pada bulan November tahun 1790. Tentu saja sebagai akibat dari tragedi Pakepung itu, akhirnya Pakubuwono keempat menyerah kalah. Baiklah saudara-saudaraku, kembali pada makam Pajimatan Imogiri. Pada kedaton yang keempat, ada kedaton Astana Luhur. Di kompleks kedaton Astana Luhur ini telah dimakamkan Pakubuwono ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Di antara 4 raja ini, yang paling tercatat heroik di dalam sejarah adalah Sunan Pakubuwono ke-6. Karena beliau secara diam-diam telah berani membela di dalam perangan Pangeran Diponegoro. Sunan Pakubuwono ke-6 pada waktu mudanya dikenal dengan nama Raden Mas Sapardan, atau mendapat juga julukan Sinuwun Bangun Topo, karena beliau gemar sekali bertapa. Beliau memerintah pada tahun 1823 sampai dengan 1830. Sebagai akibat berani membela Pangeran Diponegoro itulah, maka pada tahun 1830 akhirnya Pakubuwono ke-6 dilengserkan oleh Belanda, kemudian dibuang ke Ambon sampai dengan wafatnya di tahun 1849. Akhirnya jenazahnya dikirim kembali ke Jawa dan dimakamkan pada makam Pajimatan Imogiri ini. Nah, saudara-saudaraku, untuk sementara kita sudahi sampai pada kedaton keempat saja. Berikutnya nanti akan kita singgung kedaton kelima, yaitu kedaton Girimulyo, yang salah satunya dimakamkan di situ adalah Sunan Pakubuwono ke-13. Beliau adalah Raja Kasunanan Surakarta yang baru saja wafat pada bulan November tahun 2025 yang lalu. Belum lagi nanti akan ada kedaton-kedaton yang telah dimakamkan raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Oke, semakin menarik. Sementara itu, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share kepada teman dan sahabat yang lain. Kita tunggu kisah berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.